Dari akun Wattpad Labuh Juni, pukul 2 dini hari. Setiap pukul 2 dini hari, jam di rumah Siva berhenti total. Selain itu, ada juga suara tangis perempuan dan bayi. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, ini dia di Tony FS. Siva Junianka melangkahkan kakinya dengan ragu ke dalam sebuah rumah dengan warna monokrom. Ayahnya baru saja membeli sebuah rumah baru, dan hari ini Siva sekeluarga sedang pindahan ke rumah baru tersebut. Siva melirik ibu dan adiknya yang sibuk melihat-lihat setiap sudut ruangan, sementara ayahnya langsung masuk ke kamar sambil menerima telepon entah dari siapa. Sebenarnya Siva tidak setuju mereka pindah rumah. Ia sudah sangat nyaman berada di lingkungan rumah lamanya. Rumah lamanya masih sangat bagus, masih sangat layak untuk dihuni. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja ayahnya mengajak mereka semua untuk pindah, dan rumah lama mereka sudah dijual kepada orang lain. Siva menghembuskan nafas berat. Dengan langkah sangat pelan, karena tidak bersemangat, ia melangkahkan kakinya menuju lantai atas. Begitu sampai di ujung tangga lantai 2, Siva mendengar ada suara tawa bayi di sebuah kamar. Dengan segera, Siva membuka pintu kamar tersebut. Ia ingin tahu bayi siapa yang berada di rumah barunya. Tapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di kamar tersebut. Setiap sudut ruangan telah diperiksa oleh Siva, akan tetapi di kamar tersebut benar-benar kosong. Siva mengedikkan bahunya acuh. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena kelelahan. Iya, sejak semalam ia tidak tidur karena begadang menonton drama Korea. Perempuan 20 tahunan itu lalu meninggalkan kamar tersebut dan menuju kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar yang ia periksa tadi. Kamar yang ia periksa tadi adalah kamar Amelia, adik sematawayangnya yang baru berusia 10 tahun. Setelah sampai di kamarnya, Siva lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur karena sudah sangat mengantuk. Tak butuh waktu lama, Siva langsung terlelap. Kak Siva, ayo makan malam." Siva dikagetkan dengan suara teriakan dan gedoran dari luar pintu kamarnya. Dengan bersungut-sungut, perempuan itu bangun dan langsung membuka pintu dengan kasar. Ia sudah menyiapkan berbagai sumpah serapah untuk adik kecilnya yang sangat menyebalkan itu. Akan tetapi, niat buruk Siva langsung ia hapus begitu saja. Pasalnya di depan pintu kamarnya tidak ada siapa-siapa. "Masa sih gue halusinasi lagi?" gumam Siva sambil berjalan menyusuri lorong lantai 2. Langkah Siva terhenti di balkon. Ia diam 1000 bahasa sambil memperhatikan adik dan ibunya yang sedang berenang di kolam renang yang ada di bawah. Tidak mungkin Amelia bisa melesat secepat kilat. Siva ingat betul, tadi itu ia mendengar suara Amelia dengan sangat jelas. Suara cempreng nan rombeng itu berteriak berisik sekali. Di rumah tersebut hanya ada Siva, Amelia, dan kedua orang tua mereka. Sejak dulu orang tua mereka tidak pernah memakai jasa asisten rumah tangga, dan Siva sangat menghafal suara-suara dari anggota keluarganya. Apa jangan-jangan rumah ini? Siva tidak berani melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Siva berdiri. Ia lalu segera melangkah lebar-lebar menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Siva langsung menyembunyikan tubuhnya di balik selimut tebal. "Mama sama Lia ada-ada aja deh. Malam-malam begini kok berenang. Apa nggak takut masuk angin?" Siva bermonolog sambil memejamkan matanya kuat-kuat. Ia ingin kembali tidur. Walaupun tadi ia sudah tidur beberapa jam, dari sore sampai malam, tapi rasa-rasanya ia belum puas. Ia masih ingin tidur beberapa jam lagi. Ponsel Siva yang ada di atas nakas bergetar. Dengan malas, ia memeriksa ponsel tersebut. Siapa tahu ada yang penting. "Mama, ngapain satu rumah gini pakai nelpon segala sih?" gumamnya sambil menggeser menu telepon berwarna hijau di ponselnya. "Halo Pak, kamu mau makan apa?" "Ini Mama lagi di restoran Padang. Mau rendang sapi atau ayam?" tanya ibunya dari seberang sana. "Hah, tunggu!" Otak Siva yang pas-pasan langsung bekerja dengan keras. Belum ada 5 menit ia melihat ibu dan adiknya di kolam renang. Sekarang ibunya menelpon dan mengabari sedang berada di restoran Padang. Jangan-jangan yang tadi ia lihat adalah... "Halo Pak, kamu mau makan apa?" tanya ibunya sekali lagi karena tak kunjung mendapat respon dari sang anak.
Sejak kapan Mama pergi? Mama pergi sama siapa? Bukannya menjawab, Syifa malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Sejak habis maghrib tadi, ini Mama sama Papa juga sama Lia. Kamu sih tidur kayak orang mati. Harusnya kita bisa makan malam di luar. Kalau gini kan akhirnya dibungkus. Syifa melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sekarang udah pukul 9 malam dan ternyata ia sudah tidur cukup lama. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Syifa, kamu mau makan apa? Buruan ah, Mama capek nih, mau cepat pulang. Kok Mama pergi gak bilang-bilang sih? Lagi-lagi Syifa malah melontarkan pertanyaan kepada ibunya. Mama udah bangunin kamu sampai berbusa, tapi kamunya gak bangun-bangun, tidur kok kayak mati. Omel ibunya dari seberang sana. Walaupun sedang mengomel, tapi suara ibunya tetap enak didengar. Pasalnya, pembawaan sang ibu sangat lemah lembut. Rendang sapi aja mah, ujar Syifa dengan lemas. Syifa tak begitu mendengar apa respon dari ibunya di seberang sana. Ia menaruh kembali ponselnya di atas nakas, begitu sambungan telepon telah terputus. Syifa kira ia tidur belum lama, tapi ternyata sudah sangat lama. Saking nyenyaknya ia tidur, ia sampai tak sadar saat dibangunkan oleh ibunya dari luar kamar. Ya, setiap tidur Syifa selalu mengunci pintu kamarnya. Ya ampun, Syifa menutup wajahnya dengan bantal. Begitu sadar, dirinya sedang sendirian saja di dalam rumah. Rumah tersebut memang tidak besar, hanya ada 2 lantai saja. Akan tetapi, saat sendirian saja seperti sekarang ini, rasa-rasanya rumah tersebut menjadi sangat-sangat luas. Gebrak, Syifa mendengar suara sesuatu benda yang jatuh di luar kamarnya. Akan tetapi, ia tidak mau memeriksanya. Ia masih trauma, takut melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini Syifa tidak pernah melihat makhluk halus. Baru kali ini ia mengalami hal mistis yang tidak bisa diterima akal sehatnya. Syifa bukan anak yang pemberani. Menonton film horor beramai-ramai saja, ia tidak berani, apalagi jika melihat makhluk halus sungguhan, mungkin ia akan pingsan. Beruntung tadi yang ia lihat adalah jelmaan adik dan ibunya. Kalau ia melihat sosok asli makhluk halus tersebut, entahlah, ia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya ampun, lagi tegang gini malah kebelet pipis segala. Oceh Syifa sambil berjalan menuju toilet. Setelah selesai dan hendak membuka pintu kamar mandi, langkah Syifa terhenti karena ia melihat sesosok perempuan dengan tampang sangat menyeramkan. Perempuan tersebut berdiri tepat di depan pintu, menghalangi langkah Syifa yang akan keluar. Mata perempuan tersebut melotot tajam, lidahnya terjulur panjang, dan ada tali yang mengikat lehernya. Syifa tidak bisa teriak. Ia hanya mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Nafas perempuan itu sangat memburu, dan jantungnya berdetak tidak karuan. Sosok hantu perempuan tersebut tertawa sangat keras sekali. Tawanya sangat memekakan telinga Syifa. Darah segar menyembur-nyembur keluar dari mulutnya yang lebar. Saking lebarnya, ia membuka mulut untuk tertawa. Mulutnya sampai sobek, terbentang dari pipi kiri ke pipi kanan. Darah itu membasahi hampir di seluruh area kamar mandi. Termasuk tubuh Syifa juga tak luput dari semburan darah dari hantu tersebut. Syifa yang semakin lemas jatuh pingsan di lantai kamar mandi yang dingin. Sementara itu di sisi lain, Syifa, kamu kenapa sayang? Perlahan-lahan Syifa membuka matanya saat mendengar suara lembut ibunya. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Dalam hatinya bertanya-tanya, ini mama asli atau bukan? Syifa sudah terbaring di atas kasur, bukan di kamar mandi lagi. Tadi orang tuanya membuka kamar Syifa menggunakan kunci cadangan karena Syifa tak kunjung membukakan pintu. Padahal mereka sudah berteriak kencang sekali. Begitu melihat Syifa pingsan di kamar mandi, mereka semua syok. Mereka lalu memindahkan Syifa ke atas kasur yang nyaman. Mama, diri Syifa nyaris tidak terdengar. Hana mengangguk sambil tersenyum manis. Iya, ini mama. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi? Untuk meyakinkan dirinya, Syifa meraba tangan ibunya yang ada di atas kasur. Nyata. Ya, tangan itu sangat nyata. Otomatis kali ini ibunya asli,
bukan penampakan makhluk halus seperti tadi. Kamu kenapa? Tanya Hana sekali lagi. Belum sempat Siva menjawab, ayah dan adiknya masuk ke kamar sambil membawa segelas air mineral. Minum dulu kak, ujar Amelia sambil menyodorkan gelas yang ia bawa. Siva mengangguk. Dengan dibantu ibunya, ia bangun dan lalu meminum beberapa teguk. Kamu kenapa? Kok sampai pingsan di kamar mandi? Tanya Johnny seraya duduk di pinggir kasur anak gadisnya. Siva terdiam. Ia bingung harus menceritakan semuanya kepada keluarganya atau tidak. Pasalnya, di dalam anggota keluarganya tidak ada satupun yang percaya hal-hal mistis. Kalau Siva bercerita, bisa jadi ia akan dikatai berhalusinasi. Enggak apa-apa pak, mungkin aku kecapean aja, jawab Siva asal. Kakak sih kebiasaan, maraton drakor nggak tanggung-tanggung. Nonton drakor sih boleh-boleh aja kak, asal jangan lupa waktu. Kalau sampai sakit kayak gini kan keluarga juga yang susah. Amelia ceramah layaknya orang dewasa. Siva sangat ingin menyentil bibir adiknya yang menyebalkan itu. Akan tetapi, kondisi fisiknya masih lemas, sehingga ia lebih memilih diam daripada meladeni adiknya itu. Ting, ting, ting. Ponsel Johnny berdering beberapa kali. Laki-laki parubaya itu lalu izin untuk menerima telepon di luar kamar. Kamu pasti pingsan karena kelaparan. Mama bawain makan malam ke kamar ya, tawar Hana dan diangguki oleh Siva. Jujur saja, perut Siva sudah sangat keroncongan. Energinya mendadak terkuras akibat melihat penampakan makhluk menyeramkan tadi. Siva memperhatikan penampilannya. Ia masih memakai pakaian yang tadi. Syukurlah, darah tadi sudah tidak ada. Kalau masih ada, Siva tidak tahu harus menjelaskan bagaimana kepada keluarganya. Setelah kejadian menyeramkan tadi, Siva tidak bisa memejamkan matanya. Barang sedetik saja. Ia terus terjaga hingga pukul 2 dini hari. Siva yang masih syok dengan kejadian tadi hanya bergelung di balik selimut tebal dengan mata yang terbuka lebar. Kalau boleh memilih, ia ingin tidur saja. Akan tetapi apalah daya, matanya tidak mau terpejam, walaupun sudah ia paksakan untuk terpejam. Samar-samar dari luar kamar, Siva mendengar suara tangis bayi. Bulu kuduk Siva langsung meremang seketika itu juga. Mama, papa, Kak Siva. Siva langsung bangun begitu mendengar suara teriakan Amelia yang histeris dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Siva memberanikan diri memandangi kamar Amelia yang terletak persis di sebelah kamarnya. Iya, kamu kenapa? Tanya Siva saat melihat adiknya duduk di depan pintu kamarnya sambil memeluk lutut. Amelia yang ketakutan tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Gadis remaja itu langsung melubruk dan memeluk kakaknya dengan erat. Aku tidur di kamar kakak ya, aku gak mau tidur sendirian. Mohon Amelia dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menangis. Siva mengangguk setuju. Ia lalu menuntun Amelia menuju kamarnya. Yang Siva heran, kok orang tua mereka tidak terbangun mendengar suara teriakan Amelia yang sangat kencang? Padahal biasanya sang ibu sangat mudah terjaga dari tidurnya. Kak, tadi aku didatengin perempuan serem banget. Adu Amelia saat ia sudah mulai baikan. Perempuan serem? Ulang Siva dengan ragu. Amelia mengangguk dengan cepat. Matanya melotot, rambutnya kusut, lehernya diikat, wajahnya... Udah gak usah diterusin. Ceritanya sambung besok pagi aja ya. Liris Siva sambil menyelimuti adiknya yang sudah berbaring di atas ranjang. Amelia mengangguk patuh. Hantu perempuan itu tadi menjulur-julurkan rambutnya di wajah Amelia hingga membuat Amelia terjaga. Begitu Amelia terjaga, yang pertama kali ia lihat adalah wajah hantu perempuan yang menyeramkan itu. Padahal Amelia ingat betul sebelum ia tidur, ia sudah mematikan lampu. Tapi mengapa tadi lampu kamarnya bisa menyala? Sementara itu di kamar Johnny dan Hana, hantu perempuan tersebut sedang menduduki dada Johnny dan Hana, sehingga pasangan suami istri itu tidak bisa untuk bangun. Mereka sadar, mereka mendengar teriakan Amelia, tapi mereka tidak bisa bangun. Dan
Mereka baru bisa bangun 1 jam kemudian. Begitu bangun, Hana langsung memeriksa kondisi Amelia. Hana menghembuskan nafas lega begitu melihat Amelia dan Siva tidur bersama di kamar Amelia. Yang Hana tidak tahu, mereka tidur berdua di kamar Siva, bukan di kamar Amelia. "Mah, kok semua jam di rumah ini mati ya?" ujar Amelia yang baru bergabung di dapur bersama ibunya. "Dan matinya kok aneh?" "Iya mah, matinya tepat di jam 2, sambung Siva yang juga baru muncul di dapur. "Mungkin baterainya habis," sahut Hana sambil mencuci sayur di wastafel. "Nggak mungkin mah, aku rasa rumah ini ada penunggunya deh," lirih Amelia sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur. "Shh, ada-ada aja kamu. Mending bantuin mama masak deh daripada mikir yang aneh-aneh," ujar Hana. Amelia tampak bersungut-sungut karena ibunya tidak mempercayainya. Sementara itu, Siva mengkode adiknya untuk tidak banyak memprotes ibunya. Siva mengkode dengan kedipan mata, dan syukurlah Amelia mengerti kode dari kakaknya itu. Sementara itu, sebenarnya hanya juga merasa ada yang aneh di rumah barunya tersebut. Tadi malam setelah kejadian tindihan itu, ia menginterogasi suaminya. "Kamu beli rumah ini dari mana, Mas? Aku rasa rumah ini angker deh," lirih Hana. Ia sengaja bicara lirih, takut pembicaraan tersebut didengar oleh Amelia dan Siva. "Dari iklan internet. Angker apaan sih? Mungkin kamu kecapean, makanya mikir yang aneh-aneh gitu," sahut Joni dengan santai. "Gak mungkin, Mas. Waktu pertama kali masuk rumah ini, aku ngerasa ada aura yang beda. Aku ngerasa kayak diperhatiin seseorang. Dan barusan aku ketindihan." "Gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku mau tidur lagi ah, ngantuk," sahut Joni sambil menutup wajahnya dengan bantal. Hana, Siva, dan Amelia serentak menoleh ke ruang tamu. Mereka saling melempar pandang satu sama lain. "Kalian ngapain?" Ketiganya berjingkat kaget dan serentak menoleh ke belakang. Mereka menghembuskan nafas lega begitu mengetahui siapa sang pemilik suara. "Papa, mengagetin aja," ujar Amelia sambil mengusap dadanya. "Kalian ngapain sih? Kayak habis lihat hantu aja," ujar Joni seraya mengisi gelas dari dispenser. "Ish, Papa," Hana melotot tajam ke arah Joni. Joni yang tak paham kode dari istrinya memasang tampang polos sambil menggaruk-garuk kepalanya yang memang gatal. Brak, suara itu terdengar lagi dari ruang tamu. Amelia yang ketakutan merapatkan tubuhnya pada Siva. "Papa denger gak?" bisik Amelia sambil menatap ayahnya lekat-lekat. Joni menggeleng dengan tampang polosnya yang masih bau bantal. "Enggak, kalian kenapa sih? Aneh banget." Sebenarnya Joni juga mendengar suara keras tersebut. Akan tetapi ia pura-pura tidak mendengar agar istri dan anak-anaknya tidak tambah takut. "Biar mama periksa," ujar Hana sambil mengusap punggung Siva dan Amelia secara bergantian. Hana sangat kesal dengan suaminya yang sejak semalam sangat cuek dengan keanehan yang terjadi di rumah baru mereka. "Tolong ingatkan Hana untuk menyembur Joni habis-habisan jika nanti mereka udah berdua aja." Hana tidak mau berdebat dengan Joni di depan anak-anaknya. Sejak dulu, Hana selalu menjaga perangainya di depan Siva dan juga Amelia. Ia tidak mau anak-anaknya melihat ayah dan ibunya bertengkar secara live. "Mau kemana?" Joni menarik tangan Hana yang hendak menuju ruang tamu. "Aku mau kopi, tolong buatin aku kopi," perintah Joni dengan suara yang tidak jelas karena ia bicara sambil menguap. "Nanti aku mau periksa ruang tamu dulu," sahut Hana sambil mencoba melepaskan genggaman tangan suaminya. Joni sendiri tahu ada yang tidak beres di rumah baru mereka. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan Hana mengecek ruang tamu. Ia tidak mau jika Hana melihat penampakan yang menyeramkan di sana. Pasalnya, setiap hari Hana selalu di rumah sendirian. Ya, Hana adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai komikus. Pekerjaannya bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Hana selalu mengerjakan pekerjaannya di rumah saja. Joni tidak mau jika Hana melihat penampakan di rumah mereka. Bisa-bisa nanti Hana protes minta pindah rumah, padahal ia sudah tidak memiliki uang untuk membeli rumah baru. "Jangan bantah kata suami," tegas Joni dengan ekspresi serius.
Hana yang kesal dengan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Shiva dan Amelia di sana. Oleh karena itu, ia hanya bisa menuruti kemauan suaminya tanpa banyak protes. Sementara itu, Shiva dan Amelia yang berpelukan sambil berdiri di pojok dapur menatap kesal ke arah ayahnya. Mereka kesal melihat sikap cuek sang ayah. Ular! Teriak Hana dengan histeris. Pasalnya Hana memang memiliki fobia pada hewan melata satu itu. Prang! Gelas berisi kopi yang ada di tangan Hana langsung jatuh dan pecah di lantai. Kopi panas yang sudah diseduh itu tumpah, membasahi lantai dapur. Tangan Hana sangat lemas, tidak mampu untuk memegang gelas dengan kuat. Ular, Pak! Teriak Hana sambil memeluk Johnny dengan erat. Ia menunjuk plafon menggunakan jari tangannya. Semua yang ada di sana langsung melihat ke arah plafon. Mereka semua melihat seekor ular kobra sebesar pohon kelapa tua tengah merayap di plafon. Amelia yang juga memiliki fobia pada ular, tanpa sadar ngompol gitu aja. Tubuhnya sudah sangat lemas dan wajahnya sangat pucat pasi. Kakinya terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Tepat saat Shiva hendak menarik adiknya untuk lari, ular tersebut hilang begitu saja bak ditelan bumi. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain. Kali ini Johnny tidak memiliki alasan apapun untuk berpura-pura cuek. Ya, mereka berempat sama-sama melihat ular tersebut hilang begitu saja, persis sulap. Awas, sering dicek di plafon rumah kalian. Jangan-jangan udah 10 tahun gak dicek, nanti di dalamnya ada... jangan sampai ya. Di sisi lain, hari ini Amelia tidak sekolah. Shiva juga memutuskan untuk libur kuliah. Mereka berdua sepakat untuk menjaga ibu mereka yang tiba-tiba saja demam tinggi. Sejak melihat penampakan ular kobra tadi di plafon, tubuh Hana langsung lemas dan suhu tubuh ibu dua orang anak itu langsung naik. Mereka hanya bertiga saja di rumah. Johnny tidak bisa libur karena ada pekerjaan yang sangat mendesak. Hana sudah meminum obat yang dibelikan Shiva dari apotik. Tapi walaupun sudah meminum obat, suhu tubuh Hana tak kunjung turun. Mah, makan dulu ya. Ini sudah jam 3 sore loh. Dari tadi pagi, Mama gak makan apa-apa. Lirik Shiva sambil memijat tangan ibunya yang sedang berbaring di ranjang. Hana menggeleng pelan. Mama gak nafsu makan, Fa. Rasanya mual. Minum susu mau, Mah. Tawar Amelia yang sedang melipat pakaian kedua orang tuanya. Hana kembali menggeleng pelan. Mama mau tidur aja, lirihnya. Ya udah, Mama tidur yang nyenyak ya, ujar Shiva seraya menyelimuti ibunya dengan selimut tambahan. Pasalnya Hana merasakan sangat dingin, walaupun suhu tubuhnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Shiva memakaikan 2 selimut sekaligus, agar ibunya bisa tidur dengan nyenyak. Setelah Hana terlelap, Shiva dan Amelia meninggalkan ibunya itu sendirian di kamar. Mereka berdua memutuskan untuk membereskan rumah dan memasak. Shiva yang kebagian tugas untuk masak, sedangkan Amelia bersih-bersih rumah. Amelia sedang berada di taman belakang rumah. Tiba-tiba saja, perhatiannya teralihkan pada sebuah gudang kecil yang terkunci rapat. Pintunya dipasang teralis dan juga sebuah rantai besar dan gembok yang juga besar terpasang di sana. Kemarin, Amelia sudah bertanya tentang gudang tersebut kepada ibunya. Tapi ibunya menjawab tidak tahu, karena ibunya belum sempat bertanya ke ayah mereka. Amelia yang penasaran memutuskan untuk mendekati gudang tersebut. Ia berdiri di depan gudang tersebut sambil memegang-megang rantai besar yang melilit di pintu tersebut. Ngapain, Lia? Amelia langsung menoleh ke belakang dan mendapati kakaknya menatap dirinya dengan tajam. Kok Shiva ngagetin aja, ujar Amelia sambil mengusap dadanya karena kaget. Kakak udah selesai masak, tanyanya dan diangguki oleh Shiva. Lia, ada telepon dari teman kamu, teriak Shiva dari dalam rumah. Amelia yang kaget dengan teriakan tersebut langsung menoleh ke arah rumah. Perasaannya menjadi tidak enak. Mana yang Shiva asli? Yang sekarang ada di belakangnya atau yang baru saja berteriak? Dengan perlahan, Amelia menoleh ke belakang. Gadis remaja itu langsung berteriak histeris, begitu matanya bertatapan langsung dengan sesosok perempuan yang sangat menyeramkan. Perempuan itu sama persis dengan perempuan yang ia lihat tadi malam. Shiva yang sedang menggoreng ayam
langsung mematikan kompor dan berlari ke arah adiknya. Siva mendapati Amelia berdiri lemas di depan pintu gudang. Ia tahu ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Siva langsung menarik tangan Amelia dan membawa adiknya itu masuk ke rumah. Saking shock dan takutnya Amelia, ia sampai tidak memiliki daya untuk berlari. Kakinya langsung lemas begitu ia bersitatap dengan makhluk menyeramkan tadi. Seumur hidup Amelia, baru kali ini ia melihat hantu. Dan hantu tersebut lebih menyeramkan dari film horor yang sering ia tonton. Ya, Amelia memang sering menonton film horor. Kebalikannya dari Siva yang tidak suka film horor. Akan tetapi, jika berada dalam situasi horor di dunia nyata, Amelia tidak seberani itu. "Kak, aku lihat." Belum selesai Amelia berbicara, Siva langsung memotong kata-kata adiknya itu. "Shh, enggak usah diterusin, kakak tahu," lirihnya sambil mengangguk pelan. Amelia mengangguk paham. "Kalau begini terus, aku gak mau ninggalin mama sendirian di rumah," ujarnya begitu ia sudah tenang. "Nanti kita bicara lagi sama papa ya. Mungkin kalau kita sekolah, mama bisa tinggal di rumah nenek. Atau kita bisa nyewa asisten rumah tangga, biar mama gak sendirian," sahut Siva. Amelia mengangguk setuju. Hana terjaga dari tidurnya. Perempuan kepala 4 yang tengah sakit itu menatap plafon dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saja, dari plafon tersebut muncul sosok perempuan cantik dengan kulit putih bersinar, rambut hitam sepunggung, dan bibir merah alami. Perempuan cantik tersebut tersenyum ke arah Hana. "Sakit ya? Sama, aku juga sakit," lirihnya dengan bibir yang tertutup rapat. Hana yang ketakutan tidak bisa teriak karena tiba-tiba saja lidahnya keluh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Hana walaupun AC di ruangan tersebut tetap menyala. Jantung Hana berdetak tak karuan saat perempuan cantik tersebut tiba-tiba saja berubah mengerikan. Mata perempuan itu melotot tajam seolah-olah akan keluar dari kerangkanya, dan perempuan itu tergantung di langit-langit kamar dengan lidah yang menjulur keluar. Hana dan hantu perempuan itu saling tatap-tatapan. Hantu itu lalu tertawa keras sekali. Telinga Hana sampai berdengung mendengar tawa tersebut. Hana menyaksikan sendiri, bibir yang semua normal itu terbelah sangat lebar begitu hantu perempuan itu tertawa. Bibir itu terbelah sampai ke telinga. Hana semakin ketakutan. Nafasnya sudah sangat memburu dan wajahnya sangat pucat pasi. Dalam hati Hana berdoa agar anak-anaknya masuk ke kamarnya. Ia butuh bantuan. Untuk berteriak saja ia tidak mampu, apalagi berdiri dan kabur. Hantu perempuan itu terus tertawa sangat keras. Perlahan-lahan ia turun dan mendekatkan wajahnya pada wajah Hana. Jarak wajah Hana dan hantu itu hanya tinggal 10 cm saja. Saking deg-degannya Hana, ia sampai bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tes, tes, tes. Hantu tersebut meneteskan air mata darah di wajah Hana. Tawanya sudah berhenti, berubah menjadi tatapan tajam yang membunuh. Darah itu terus menetes, membasahi semua wajah Hana dan mengalir ke spray serta selimut. Bau anyir yang membuat mual menyeruak menerobos masuk ke hidung Hana. Hana memuntahkan cairan bening di lantai kamarnya. Ia lemas dan tidak sampai hitungan menit, Hana pingsan. Tepat saat Hana jatuh pingsan, Siva dan Amelia masuk ke kamar ibunya. Mereka akan mengelap tubuh itu. Mereka menggunakan kain dan air hangat. Sekarang sudah sore, sudah waktunya mandi sore. Akan tetapi, keduanya langsung cemas begitu melihat kondisi ibu mereka. Hana telungkup di sisi ranjang dengan kepala menjulur ke lantai, sedangkan badannya masih ada di atas ranjang. Siva dan Amelia langsung menidurkan ibu mereka pada posisi yang benar. Setelah itu, mereka membersihkan muntahan ibu mereka. Keduanya tidak mau meninggalkan ibu mereka dan setia menunggu sang ibu sampai terjaga. 20 menit kemudian barulah Hana sadar. Ibu dua orang anak itu tersenyum paksa ke arah anak-anaknya. "Mungkin besok mama sudah sembuh. Kalian jangan sedih lagi ya." Siva dan Amelia yang tadinya menangis sedih, kompak mengangguk dan tersenyum lebar. Mereka selalu berdoa dan berusaha agar ibu mereka bisa sembuh secepat mungkin. "Tadi papa telepon. Katanya papa bakal pulang malam banget karena lembur. Menjelang papa pulang kita tidur bertiga ya mah," usul Amelia dan diangguki oleh Hana.
Setidaknya tidur bertiga lebih baik. Tidur sendirian sangat tidak nyaman. Pukul 11 malam, Hana, Amelia, dan Siva sudah terlelap. Johnny yang baru pulang kerja dan ingin istirahat menghembuskan nafas kasar saat melihat kasurnya telah diisi oleh 2 anak gadisnya. Karena sudah sangat mengantuk, akhirnya Johnny memutuskan tidur di ruang tamu saja. Ia tidur di sofa panjang. Johnny tidak mandi malam. Ia hanya gosok gigi, cuci muka serta tangan dan kaki saja. Entahlah, malam ini ia merasa sangat lelah dan malas mandi. Biasanya kalau ia tidak selelah ini, ia pasti akan mandi. Saat Johnny baru akan terpejam, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Laki-laki berusia kepala 4 itu langsung membuka matanya dan duduk di sofa. Ia memperhatikan sekeliling. Kosong. Tidak ada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba saja dari belakang Johnny muncul sepasang tangan dingin. Tangan itu lalu mencekik Johnny dengan kuat. Hal itu membuat Johnny meronta-ronta karena sulit bernafas. Johnny langsung bangun dan melihat sekeliling. Ia menghembuskan nafas lega karena ternyata tadi hanyalah mimpi. Ini untung cuma mimpi, dirinya sambil mengusap dada. Hah? Kalau mimpi, kok sakitnya beneran ya? Gumam Johnny sambil meraba lehernya yang panas dan sakit. Bersambung. Demikianlah bagian pertama, pukul 2 dini hari, dari akun Wattpad Labuh Juni. Tony FS pamit. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang setia menyimak kisah-kisah di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.